أجمعين ثم إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والعلماء والصالحين خصوصا لأرواح معلمينا ومتعلمينا ولجميع أصحاب الحقوق الواجبات علينا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabbi
وسلم وبارك عليه. Kita baca lagi sholawat untuk sholawat dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil khairi wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athhu maqaman mahmudan alladhi yaghbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma anzilhu al-maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina waghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Wassallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Diminum dulu airnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca khutbahnya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sholawat lagi dan berdoa moga-moga bangsa kita, umat Islam dan sesama bangsa selamat daripada kezaliman. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi. Rahmat salam berlimpah pada Nabi-Mu. Benturkanlah sesama orang zalim menzalimi. Selamatkanlah kami dari kezaliman
keluarga Nabi, sahabat, penuh rahmat, selamat. Kajian kita yang kemarin secara sekilas diulangi bahwa kalau ada pintu rizki 10, maka 9 ada dalam perdagangan. Jadi siapa yang pengen sugih, bahasanya begitulah, pengen jadi orang kaya, dagang. Tidak ada yang memiliki apartemen yang megah, hotel yang berbintang-bintang itu karena dagang. Kecuali karena tidak ada yang memiliki tanker yang hebat-hebat itu, pesawat terbang, kemudian juga kapal-kapal pesiar, punya kebun yang lebar-lebar, itu semuanya dimiliki oleh para pedagang. Tapi dalam perdagangan ini, terutama yang bersifat kebutuhan pokok, resiko dosanya sangat mengancam. Yang pertama, dagang dengan tipu menipu. Hati-hati, menyebabkan masuk neraka. Dunia dapat harta, akhiratnya dapat. Yang kedua, selain tipu menipu, berdagang juga rawan dengan memalsukan barang, menyimpan barang makanan pokok. Nah, itu sudah dibahas yang kemarin. Kita gampang bersumpah palsu. Dan malam ini kita akan bahas yang berkaitan dengan riba. Nah, ini pula riba, ini berat sekali riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal muamalatu birriba fa itsmun azimun. Coba sambil diresapi. Bahwa muamalah berdagang dengan cara riba adalah dosa yang azim. Azim ini akbar, bukan kabir lagi, tapi akbar. Dosa yang paling besar itu riba. Wahaubung kabir, dan budaya buruk yang juga besar. Jadi kebiasaan, cara-cara hidup yang paling buruk adalah pakai riba. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratnya surat Al-Baqarah ayatnya 278. Bolehlah dicatat untuk ditilik. 78, 79, 278, 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini Al-Quran.
bukan undang-undang, bukan makalah ulama atau pendapat para ahli, bukan. Hei orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Nah, itu pertama seruannya. Yang kedua, wazaru ma baqiya minar riba, dan tinggalkan oleh kamu semua sesuatu yang tersisa dari riba. In kuntum mukminin, jika betul sejatinya kamu dalam keadaan mukmin. Nah, artinya kalau masih cawe-cawe dengan riba, keimanan kita dipertanyakan. Nah, ini yang kita ngeri. Maksudnya dulu pada zaman jahiliyah, bahkan sudah Islam, kebiasaan riba itu tidak buru-buru dilarang, ya, sesuai dengan situasi kondisinya. Tahu-tahu turun ayat ini. Sementara perdagangan hutang berhutang masih berlaku sistem riba. Maksudnya stop ma baqiya, sesuatu yang masih tersisa dengan kawan-kawan dan kolehah kamu berdagang itu, stop. Jangan kamu ambil sisa ribanya. Mungkin sudah ada yang terbayar, mungkin juga ada yang belum terbayar. Nah, yang belum terbayar itu jangan diambil lagi. Kalau kamu memang benar-benar beriman. Nah, ini keras, ya tak? Fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Masya Allah. Tapi kalau kamu tidak berbuat, masih mau ambil saja riba itu, maka proklamirkan oleh kalian untuk perang bersama Allah dan Rasulnya. Jadi memang tajam untuk riba ini. Mudah-mudahan kita terlepas dari itu semua. Amin. Amin ya rabbal. Ya bagaimana enggak terlepas, kita juga bukan pedagang. Cuma santri. Ya Ustaz. Dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, insya Allah lepas dari itu, amin. Tapi tidak mustahil ada yang cawe-cawe untuk ini. Dengan kajian pagi malam ini, mudah-mudahan kita terhindar atau menghindar. Faman dzalladzi yaqwi ala muharabatillahi wa rasulih, na'udzubillah minal makti wal bala'i wa darkis syiqaq. Siapa orang yang akan mampu memerangi Allah dan utusannya, na'udzubillah. Memerangi dari sisi mana? Belum dari sisi Rasulullahnya, belum dari sisi Allahnya. Minal makti, dari kemurkaannya. Kalau punya keuntungan dari hasil riba sebesar apapun, tidak akan mampu dijadikan kekuatan menolak kemurkaan Allah. Waduh, ini. Wal bala, dan bala. Nanti ada balanya. Nah, ini yang agak pedih nih. Tahu-tahu ditipu orang. Habis dari modalnya sampai untungnya. Gara-gara riba itu. Sekarang ini alhamdulillah ya, banyak teman-teman kita yang berupaya dengan cara
riba, lalu kemudian merasakan sulitnya ya, menghadapi riba ini, akhirnya dia balik ke jalan yang benar, bahkan ditinggalkan segala macam usaha yang berkaitan dengan riba itu. Banyak itu. Sekarang ini satu teman Abaji, dia tergolong rajanya properti untuk di beberapa tempat, bukan hanya di Sumatera tapi di Jawa, di Jakarta, di Tangerang, dia punya itu. Tapi sekarang ini mau membayar hutang kawannya cuma kurang lebih 300 juta saja, nggak punya cash flow, nggak punya cash flow-nya. Dan kalau ada duit sedikit saja, itu untuk biaya bayar bunga-bunga daripada riba itu tadi, yang dia sebut katanya untuk makanan buta hijau. Itu setiap bulan itu untuk bayar 300.000 kontan untuk kawannya, duit kawannya nggak bisa dikembalikan, belum bisa, sudah 1,5 tahun. Kalau ada duit sedikit-sedikit langsung untuk bayar buta hijau, dia sebutnya begitu. Allahu Akbar. Padahal dia punya banyak yang namanya properti itu, beribu rumah dia jual, punya dia. Kadang-kadang ada satu hal yang menggoda dia juga. Apa itu? Tanah sekitar 5 hektar misalnya. Nah, itu diberikan saja, saking percayanya orang melihat usaha dia besar. Nah, justru itulah setelah dia dapat tanah seluas itu, yang mesti dibayar dengan cara ngangsur 300 juta saja sebulan, nggak terangsur, padahal rumahnya itu udah ribuan. Dan laku terus. Tapi tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum ini kami pernah diajaknya ke Cirebon untuk melihat perumahannya itu. Besar memang. Tapi ternyata ya Masya Allah lah. Jadi sekarang dia juga lagi mikir bagaimana caranya usaha ini ditutup saja dan bayar bank itu dibayar semua, biar dia akan memulai dari nol lagi, jadilah, asal jangan pakai riba. Bayangkan itu. Mumpung saya masih hidup bisa taubat katanya. Apalagi cuma kecil-kecil doang. Utang yang gede saja seperti itu. Makanya aman lah kalau sudah jadi pensiunan itu. Ya, duit halal aja. Gitu. Bagaimana caranya dagang, berusaha tanpa pakai biaya riba. Wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Nah ini apa enggak berat? Rasulullah mengkutuk orang yang memakan riba. Dia berusaha dengan cara riba dapat untung, dimakan oleh dia. Sarapannya pakai hasil riba, makan siangnya pakai hasil riba, makan malamnya riba lagi. Akilar riba, orang
yang memakan riba, wa mukilahu, Masya Allah, dan juga orang yang memberi makannya. Ya. Yang memakannya, yang memakan riba itu tadi, dan memberi makannya, wa syahidahu, dan saksi-saksinya, saksi yang ikut tanda tangan, apalagi yang apa namanya, calo-calonya ikut juga, itu dilaknati oleh Rasulullah. Masya Allah, merinding kita. Wa katibahu, dan tukang catatnya, karyawannya. Insyaallah. Wa adda alaihi salatu wassalam aklar riba fi sab'i al-mubiqat. Rasulullah memasukkan dalam kategori makan riba itu masuk dalam kategori 7 perkara yang merusak. Insyaallah. Di antaranya al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Wih, berat ini. Makan riba sama dengan harta riba, sama dengan mensekutukan Allah. Wa qatlin nafsi allati harramallah, dan sama dengan membunuh yang bernyawa, perorangan, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini gimana ini? Ya. Hadis berikutnya, ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyankihar rajulu ummahu. Masya Allah. Kata Rasulullah, yang namanya riba itu merupakan 73 pintu dosa besar. Riba itu. Dari riba akan lahir dan akan sama dosanya dengan 73 macam dosa besar ini. Nah, ini bacanya ini agak berat. Yang paling ringan, seringan-ringannya dosa daripada riba itu mislu ayyankihar rajulu ummahu, sama dengan menzinahi ibunya. Itu paling ringan katanya. Ini Masya Allah. Cak mano nih kitab ini nih, pasal ini nih, dibaca apa enggak kira-kira nih? Karena dibacanya enggak lemak nih ya. Ini. Ayo. Tinggal nanti kita bertanya apa itu riba. Jadi memang ini mengerikan ya, soal riba ini. Dan dunia sekarang memang merasakan itu, sedang nyenangi itu dunia sekarang. Makanya bala menimpa kehidupan jagat ini,
Jagat raya ini macam-macam. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia saja banjir mengkelilingi Jakarta. Ya. Mulai dari Bekasi, Banten, Bogor, ya, Jakarta. Cuma Jakarta agak mendingan dibandingkan Bogor, dibarengi dengan longsor. Bekasi dengan anyutnya beberapa rumah dan mobil. Malang, Jawa Tengah, hati-hati juga Lubuk Linggau, hati-hati. Kalau bukan tenggelam, banjir, bisa saja balanya berupa wabah. Sekarang ini kami tanya di dokter itu, lagi rame anak yang sakit panas, mencret, lagi rame sekarang. Bahkan yang paling mengerikan lagi seperti yang di Jakarta itu, orang gagal ginjal beratus-ratus. Anak gagal ginjal gara-gara apa? Makanan sampah, jajanan. Hati-hati. Nah, yang paling ditakuti kalau disengaja oleh para produsernya. Ya. Bisakah itu? Kenapa tidak? Kalau produsernya nggak ngaji. Kalau ngaji, insya Allah takut dengan dosanya. Kalau nggak pernah ngaji, yang penting untung siapapun korbannya. Bunuh saja sanggup. Kata Rasulullah lagi, arba'atun haqqun 'alallahi la yudkhilahumul jannata wa la yuziqahum na'imaha. Ada 4 orang, kata Rasulullah, yang tidak bakalan oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya. Masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi memang dimasukkan oleh Allah berdasarkan rahmatnya. Jangan ngandelin sholat masuk surga. Jangan ngandelin ilmu, tapi karena memang ada kasih sayang Allah, masuk dalam surga. Nah, 4 orang ini nggak bakalan dimasukkan. Artinya kasih sayang Allah belum tentu ada. Siapa itu? Bukan hanya sekedar bukan hanya masuk, wala yuziqahum na'imaha, tidak akan pernah mencicipi kenikmatan surga, baunya saja nggak dapat. Masya Allah. Kalau masuk dapat segalanya. Kalau mencicipi, merasakan, dapat bocorannya aja lumayan, alhamdulillah. Tapi ini tidak dapat. Yang pertama, mudminul khamri, tukang ekstasi, yang tukang minuman keras, apalagi ekstasi lebih keras. Ya. Itu. Yang kedua, akilur riba, yang makan riba.
Baru yang ketiganya, akilu malil yatim bi ghairi haqqin. Pemakan harta yatim tanpa hak, tidak dengan cara yang benar. Terakhir, wal aqu liwalidai, orang yang durhaka kepada kedua ibu bapaknya. Peminum khamr, ekstasi dan mabuk-mabukan, pemakan riba, pemakan harta yatim. Yang keempat, durhaka sama emak dan bap. Insyaallah. Ini hujan ya, kurang jelas ya. Jelas nggak masih? Subhanallah. Karenanya walaupun hidup kita ini sederhana, apalagi memang dengan kesederhanaan ini jangan dekat-dekat dengan yang namanya narkoba. Anak kita perhatikan, barangkali kita tunggu hujannya dulu sambil nikmati minumannya dulu, istirahat dulu.
tambah kenceng hujannya ini. Dalam kajian, kalau tidak seluruhnya yang kita dapat, sebagiannya hendaknya ada yang kita serap. Apalagi usia kita ini mau nyerap semuanya susah. Sebagiannya saja yang kita serap, insya Allah sudah menjadi penyelamat. Kemudian berkaitan dengan riba ini, berangsur mulai dari sekarang, kalau rasanya pernah ada dalam hati niat
beriktikad untuk tidak lagi terlibat. Karena tadi tuh tukang catatnya saja, tukang apalagi ya, salesnya kena semua. Nah, karenanya segera melakukan upaya untuk menjauh. Ini agak mengerikan betul. Adapun masalah riba itu kajiannya banyak dan luas. Riba itu luas sekali. Di sini disebutkan wa fil babi furu'un wa masailun katsiratun mahalluha kutubul fiqh. Dalam urusan riba ini banyak sekali cabang-cabangnya, banyak sekali masalah-masalahnya. Kajiannya bukan di kitab ini, soal hukumnya itu secara fikih. Karena jumlah kajian soal riba banyak sekali. Di sini hanya disebutkan kesimpulannya saja. Nah, kesimpulannya yaitu tadi. Yang pertama, ancaman riba. Jangankan pinjem lalu dibayar lebih, tukar menukar, lalu ada yang dirugikan satu sama lain, dengan barang yang sama, hukumnya riba, haram. Misalnya di sini dijelaskan ya, az-zahabu biz-zahab, emas dengan emas, perak dengan perak, al-burru bil-burri, gandum dengan gandum, asy-syair bis-syair, sama gandum juga, watamru bit-tamri, kurma ditukar dengan kurma, garam dengan garam, mislan bimislin, sama ukurannya, sawaan bisawain, yadan biadin, kontan. Wa idza talafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biadin. Kalau sama tidak masalah, tapi kalau ternyata ikhtalafat, semuanya itu ada ketidaksamaan, maka sebaiknya dijual sesuai kehendakmu secara kontan. Barang kita ini tidak baik kalau ditukar sama orang itu. Itu akan lebih baik barang kita dijual saja, lalu kita membeli barang dia itu.
Tapi kalau ditukar, ada yang menjadi korban, ada korban daripada penukaran itu, maka itu menjadi tidak boleh haram. Saking telitinya Islam seperti itu. Dijelaskan pula di sini, faqad bayyana alaihi salatu wassalam fi hadzal hadis hukmur riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya tentang hukum riba. Insyaallah itu sudah paham. Falaisa li ahadin ba'dzalika sabilun ilal khilafi wa tarkul imtisal. Ilal khilafi wa tarkul imtisal. Tidak ada kelayakan, tidak ada jalan seorang pun untuk menyelisihi hadis yang tentang riba tadi itu, dan untuk tidak taat siapapun dia, mestinya sami'na wa atha', ikut aja. Karena kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang sudah disampaikan kepada kamu oleh Rasulullah, ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, jauhi. Itu firman Allah surat Al-Hasyr ayat 59. Kemudian Allah memberi peringatan, warning, falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang mau berselisih dari urusan tadi takut dan khawatir antusibahum fitnah, tertimpa oleh fitnah, yaitu tadi dagangnya rugi, punya barang tapi tidak punya cash flow gitu, sehingga dianya dianggap tidak konsekuen dengan janji untuk membayar, kawan jadi musuh, musuh menambah musuh. Atau mungkin kata Allah, yusibahum azabun alim, di dunianya gagah-gagah saja, tapi akan ditimpa azab yang paling pedih kelak di akhirat. Abaji tidak mau nyontohkan lebih detail ya, takut ada yang tersinggung. Kawan-kawan Abaji ya, yang sudah pada pensiun merasakan adanya ini. Pada cerita sama Abaji sendiri tidak bisa memberikan solusi, kecuali sudahlah, karena ketidaktahuan kita, hal itu kita lakukan, kita taubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Gitu. Karena memang kita mungkin saja tahu, tapi kalah dengan argumen-argumen. Ya. Karena tidak jarang ada yang kita percaya bahwa dia itu mengerti soal hukum di bidang agama, tapi kemudian dia memberikan alasan-alasan, argumen-argumen untuk menyimpulkan bahwa riba itu, adalah darurat dan sebagainya. Nah, itu yang jadi
yang jadi masalah buat kita. Kalau memang darurat niat, ternyata daruratnya itu adalah ada darurat umum, ada darurat khusus. Gitu. Nah, ini misalnya ya, ada bank riba, ada bank Islam. Tapi kita sering dengar argumen-argumen, kemudian juga pernyataan-pernyataan bahwa bank Islam itu lebih mahal, bahwa bank Islam itu sama saja. Begitu. Sampai akhirnya karena kita sudah terbiasa bank yang mestinya kita pelajari betul, itu kita tinggalkan. Padahal ya belum paham betul. Dan yang seperti ini dikatakan darurat, belum layak dikatakan darurat. Jadi selagi itu ada, itu belum darurat namanya. Tapi kalau memang sudah nggak ada niat pilihan yang islami, itu barulah darurat. Jadi yang hal-hal seperti inilah yang perlu kita hati-hati. Di sini seruannya fal yahdzar, maka sebaiknya orang-orang yang mau mensulayai urusan riba tadi hati-hati, berusaha keras maksimal, jangan sampai malah terkena antusibahum fitnah. Al-Quran, au yusibahum azabun alim, atau malah ditunggu dengan siksa yang pedih. Barangkali kajian kita inilah untuk malam hari ini, ya mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu buat kita. Mau diskusi hujan begini ada, silakan. Kalau nggak kedengeran, coba bisa nggak kedengeran nggak? Ya. Waalaikumsalam. Riba itu kan berhubungan dengan pinjam duit bank berhubungan. Terus bagaimana kalau kita kredit, misalnya kredit motor dan mobil, itu bagaimana? Dan juga asuransi itu termasuk riba bukan? Terus BPJS itu termasuk riba bukan? Itu aja ya. Iya. Inilah masalah umum ya yang sedang terjadi. Kalau akadnya adalah pinjem, lalu kemudian dibayar lebih dari pinjem, apapun namanya, sesungguhnya itu adalah bunga. Begitu. Kalau akadnya pinjem, seperti itu. Tapi kalau akadnya kita membeli, bank membelikan suatu barang sama kita, membeli, dianya beri, kemudian menjual sama kita. Walaupun dia adalah berlebih, karena memang namanya orang jual beli itu cari untung. Dia beli motor 20 juta, lalu dia jual sama kita 23 atau 25 juta. Lalu kita bayar sama yang membeli tadi sesuai dengan akad dan perjanjian, bayar angsur. Itu insya Allah tidak jatuh dengan riba. Nah, gitu. Jadi bedanya dikit sebenarnya dengan akad itu saja. Jadi kalau kita nak begitu, buatlah akadnya seperti itu tadi.
Kalau bisa jangan dengan bank saja, yang agak mudah dengan tangga kita yang punya duit. Bisa itu. Punya duit enggak? Punya duit. Saya mau beli motor itu, kamu beli, lalu dibelikan, lalu dijual sama kita, sekalipun kita tahu harganya, karena memang namanya jual beli, cari untung lah. Nah itu insya Allah aman. Tapi kalau utang duit bayar lebih, kredit atau apa namanya tetap saja itu seperti itu ya. Jadi kalau ada yang punya duit, pinjamilah, walaupun harus ada borok. Apa boroknya? Misalnya mungkin motornya ditambah kaplingan. Nah, seperti itu. Jadi dari akad inilah. Jadi ya seperti mengenai masalah yang lain tadi, BPJS. Nah ini bagaimana akadnya BPJS ini, karena kami ini kecuali BPJS karyawan, secara pribadi belum punya BPJS ini. Nanti kita tanyakan dulu halahnya ya. BPJS itu kayak seperti apa? Arisan, asuransi, kesehatan. asuransi. Sekarang itu ada asuransi syariah, ada kan? Asuransi syariah. Kalau asuransi yang bersifat umum itu objeknya nggak jelas. Kalau yang sifatnya nggak jelas, untung-untungan. Tapi kalau asuransi yang bersifat jelas objeknya, yang tidak dibolehkan itu adalah yang nggak jelas itu. BPJS itu masuk asuransi apa bukan? Apa namanya itu? Apa? BPJS, ngomongnya BPJS kepanjangannya nggak paham. Saya tidak terlalu berani menjawab ini, nanti dulu ya, karena kami dengan BPJS itu cuma ikut dari BPJS karyawan saja. BPJS pribadi kayaknya belum. Ya, tapi kalau halnya tidak jelas tadi, itu yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau sudah jelas, kayak seperti beli mobil tadi, beli motor tadi, itu insya Allah halal. Ya, saya kira itu dulu. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ij'alna min ibadikas salihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulika wal birri biwalidina wa husni talaqqi masyayikhina wa ja'alna minal hukama'il muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamah. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan hujan yang turun malam ini membawa rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin.